Halo, ketemu lagi dengan saya, Iji Soeharto. Saya Technical Advisor dari Senex Metro Data. Materi hari ini yang saya mau bawain itu sebenarnya portfolio dari Dell, yaitu Dell Software, itu namanya Dell Data Protection. Nah, Dell Data Protection ini sebenarnya di dalam komponennya itu ada banyak. Nanti saya akan jelaskan untuk satu komponen aja yang cukup bagus, yaitu namanya Rapid Recovery. Oke. Nah, data protection itu apa sih? Dia di dalam data protection itu dia melakukan protection terhadap seluruh data dari level physical server, virtual server sampai ke cloud server. Gitu. Nah, dia bisa nge-stream dari sisi backup window, karena kita tahu dari sisi backup biasanya kan kalau misalnya datanya udah gede, terus udah besar, udah nyampe 1 tera, itu backup window-nya itu cukup lama, bisa sampai 4 jam, 5 jam gitu kan. Nah, apa yang terjadi kalau backup window-nya itu besar? Nah, itu biasanya restore datanya pun 2 kali lipat dari backup window-nya. Misalnya tadi backup-nya aja 4 jam, restore-nya itu bisa 8 jam. Nah, kita nggak manage untuk backup window-nya, jadi bisa tercepat sehingga dari per menit, dari setiap 5 menit. Atau dengan kecepatan waktu dengan backup 5 menit, restoring-nya pun bisa lebih cepat, yaitu bisa 10 menit. Nah, begitu poin ketiganya itu nge-reduce downtime cost. Jadi dia nge-reduce dari sisi downtime cost-nya. Karena bisa tahu pada saat kita downtime, pada saat aplikasinya itu, servernya itu rusak atau aplikasinya itu rusak, biasanya kita nge-create-nya dari awal itu kita nyediain server dulu, install operating system, baru install aplikasinya. Which means cost-nya itu cukup tinggi ketika setiap engineer itu di masing-masingnya itu berbeda spesialisasinya. Jadi misalnya ketika nyediain server, nyediain operating system, sama install si aplikasi. Nah, di dalam IT, time is everything. Jadi di dalam sisi IT itu, waktu itu adalah segalanya. Karena ketika terjadi failure, kita harus gimana caranya secepat mungkin kita ngebalikin data tersebut. Nah, di dalam data protection itu ada beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu ini adalah membernya atau di dalam keluarganya data protection, yaitu ada NetVault. Nah, NetVault ini untuk yang business critical. Jadi dia bisa nge-backup dari level database, dan dia support any database seperti Postgre, MySQL, Oracle database, dan dia bisa broad coverage protection. Jadi bisa level physical, virtual, sampai any platform, mau Unix platform pun dia support. Nah, yang kedua itu namanya Rapid Recovery. Rapid Recovery ini ada 2, yaitu appliance based sama software based. Nah, dia untuk yang mission critical, which means ketika dia butuh SLA-nya lebih cepat pada saat dia ketika terjadi failure. Nah, dia mau dibalikin cepat. Misalnya failure-nya sekarang, nah dia mau balikin data yang 5 menit yang lalu. Nah, ini bisa menggunakan Rapid Recovery. Nah, dia near continuous data protection karena dari RPO dan FTO-nya itu near zero, jadi hampir mendekati 0. Nah, dia bisa agent dan agentless tergantung level mau di backup-nya di level apa. Nah, yang ketiga itu ada namanya vRanger. Nah, ini untuk yang agentless backup, dan dia support untuk VMware sama hypervisor. Jadi dia backup-nya di level hypervisor. Yang keempat itu adalah DR series appliance. DR series appliance ini hardware based untuk sebagai target backup. Karena kita tahu dari ada source media dan target. Nah, DR series appliance sebagai target backup, di mana di dalamnya ada namanya purpose built backup appliance sama with optimized deduplication. Jadi di dalamnya ini ada deduplication. Deduplication ini dalam block level. Jadi ketika si backup kita taruh di DR series appliance ini, dia didedup. Jadi kita nggak usah ngaktifin lagi media server dedup atau client side deduplication. Seperti itu. Oke, kita masuk aja ke poin yang saya jelaskan di hari ini, yaitu di Rapid Recovery. Karena almost fitur seperti vRanger dan NetVault ini mungkin kompetitor udah ada, vendor lain juga udah ada. Nah, untuk yang Rapid Recovery ini cukup bagus, makanya saya coba bawain untuk hari ini. Oke. Nah, Dell Rapid Recovery, apa sih Dell Rapid Recovery? Dell Rapid Recovery itu sebenarnya sebuah software solution dengan menggunakan teknologi snapshot. Dia bisa nge-recover from system failure in 50 minutes or less. Jadi dia bisa nge-recover data dalam waktu 15 menit. Karena hasil backup, dia melakukan backup itu setiap 5 menit. Karena maksimal 5 menit. Dan dia bisa nge-protect virtual dan physical server. Jadi nggak usah takut, wah ini saya ngelakuinnya di virtual aja. Tapi ketika dia punya physical server, si solusi ini nggak bisa dipakai. Nah, sebenarnya ini dengan Rapid Recovery solusi ini bisa dipakai. Jadi dia bisa nge-protect virtual dan physical.
dia ngelakuin snapshot sampai 288 kali snapshot per hari. Nah, timestamp-nya berapa? Kalau misalnya saya bilang, oh saya ngelakuin snapshot satu hari 288 kali, nah ini berarti kan dari sisi storage saya bisa upload. Nah, jadi dia lebih ke mission critical. Jadi which means ketika data retention-nya itu dia nggak dipedulikan. Jadi setelah 3 bulan, ini maksimum 3 bulan atau 6 bulan ini bisa kita delete atau kita archive ke dia series appliance yang tadi target backup. Jadi kita bisa archive datanya. Kalau misalnya kita butuh retention-nya yang lama. Nah, dia bisa move, jadi bisa mindahin data yang udah di snapshot sama si Rapid Recovery ini dipindahin ke DR site-nya atau data center kedua atau ketiga atau ke cloud base. Nah, lalu dia bisa lakuin recover physical atau virtual dan cloud. Jadi dia bisa data yang tadinya udah di snapshot sama dia ditaruh di Rapid Recovery core server, itu bisa di restore ke physical server atau ke virtual, atau dia melakukan conversion ke virtual atau ke cloud base seperti itu. Dan dia instantaneous dan granular restore, dia bisa ngelakuin backup di level application database gitu. Jadi seperti Exchange, SQL Server, SharePoint, jadi bisa ngelakuin restoring. Jadi kalau misalnya Exchange, kita bisa di mounting datanya tersebut, terus habis itu kita buka mailbox user, terus kita buka lagi attachment di dalam si salah satu email tersebut, itu bisa dilakuin. Nah, dia bisa ngelakuin dan juga bisa dilakukan track dan monitor pada saat kita mounting. Jadi pada saat dia recovering ini bisa ada dua, yaitu mounting sama restoring. Jadi kalau mounting itu kita cuma ngecek datanya aja lah. Misalnya kalau misalnya saya mau ngecek nih datanya ada apa enggak sih, nah itu bisa kita lakukan dengan mounting. Nah, yang kedua itu dengan restoring. Restoring itu udah benar-benar ngebalikin datanya ke server yang rusak atau ke server yang berbeda gitu. Jika server yang rusak pertamanya itu ternyata dari sisi hardware failure, which means kita harus nyediain satu server lagi. Nah, itu juga kita bisa melakukan recovery-nya itu menggunakan CD booting. Jadi kita booting dengan OS yang kosong, kita booting pakai CD bootnya dari Rapid Recovery, terus kita bisa milih nanti mau yang mau dibalikin datanya itu yang mana. Jadi, sehingga dia akan melakukan partition dari sisi softwarenya. Nah, Rapid Recovery ini menyediakan di level image level snapshot for Windows. Jadi dia melakukan snapshot di level operating system atau di level firmware environment. Jadi bisa juga di level hypervisor. Dan dia bisa including dengan di level application database, itu SQL Server, Exchange, dan SharePoint. Ini yang disupport sama dia. Itu hanya Microsoft application aja yang disupport sama dia. Nah, dia bisa auto verify protected apps. Jadi dia bisa ngecek dulu sebenarnya application yang udah diinstal ini di dalamnya ada apa gitu. Jadi pada saat kita install agent Rapid Recovery-nya, dia bisa tahu di dalamnya ternyata ada SQL Server, which means polisinya kita akan trigger sebagai backup sebagai level database. Nah, dia juga ada di dalamnya advanced deduplication and compression. Jadi dia meskipun dia block level, dia akan melakukan deduplication di dalam si core servernya. Jadi kita bisa setup deduplication. Nah, ada pertanyaannya biasanya di dalam sisi rasio deduplication. Nah, deduplication rasio ini sebenarnya nggak terlalu ini ya. Itu tergantung dari data yang mau di backup tersebut. Nah, terus enhance your performance. Jadi ajukan dari sisi data centernya dengan melakukan recoverability of apps dan data. Jadi kita bisa merecovery dari sisi application data. Terus menyediakan near immediate access to critical application. Yaitu saya bilang tadi, kalau misalnya saya mailboxnya rusak, terus saya mau restore, tapi si user saya mau lihat attachmentnya aja di mana, sedangkan mailboxnya itu rusak. Nah, itu bisa recover, bisa kita testing mounting dengan mounting datanya tersebut, lalu kita baca di dalam Exchange-nya dan kita ngelakuin membuka si mailbox usernya tersebut dan kita download atau kita buka attachment-nya. Okay. Nah, jadi di dalam si Rapid Recovery itu ada namanya Rapid Snap, yaitu ini untuk yang Rapid Snapshot. Jadi ini teknologinya dia. Jadi dia bisa menggunakan agent state, di mana pada saat kita nge-backup si application di level application, dia akan communicate information dengan agent yang diinstal di dalam si server tersebut. Yaitu kita misal nge-backup si SQL, mau backup si mailbox server atau SharePoint. Nah, di dalam ini ada namanya DVM, yaitu Deduplication File Manager. Ini defaultnya dia dari kita udah bisa ngelakuin backup deduplication ke dalam si DVM-nya. Lalu ada Rapid Data Service. Nah, ini ketika kita mau ngangkat datanya ke third party.
gitu. Jadi kita pindahin datanya ke third party. Nah, lalu apa yang terjadi? Itu kan tadi kita ngomongin dari sisi database. Gimana kalau misalnya kita mau nge-backup atau nge-snapshot di level VMware, virtualisasi. Dia ada namanya Rapid Snap for Virtual Protection for VMware. Nah, dia ngelakuin nge-backup server ini di level hypervisor. Jadi kita nggak install agent atau kita bisa bilang agentless. Jadi di dalam si VMware ini kita integrate dengan VMware API-nya VMware itu VADP. Nah, pada saat dia nge-backup, nah sebenarnya yang ngelakuin perubahan datanya itu siapa sih? Sebenarnya yang ngelakuin perubahan datanya itu namanya change block tracking-nya si VMware. Jadi dia datanya incremental. Nah, semuanya ini sebenarnya kita yang nge-backup itu sebenarnya makanya kenapa bisa dilakukan snapshot 5 kali setiap 5 menit itu yang diambil sebenarnya incremental. Which means di dalamnya dia ada namanya continuous backup. Jadi dia bisa nge-merge, nge-inline hasil-hasil backup sebelumnya menjadi satu, sehingga pada saat kita mounting atau kita restore datanya kita cukup pilih incremental aja. Nanti dia akan nyari data yang full yang dari awal sampai yang terakhir kali kita mau backup, yang terakhir kali di backup. Seperti itu. Oke. Kemudian ada namanya cloud replication. Nah, ini fungsinya sebagai, ini bukan replication dari sisi hypervisor ya maksudnya. Ini lebih ke replication dari sisi rapid recovery software. Jadi si core servernya ini bisa replicate ke core server yang lainnya. Jadi kalau misalnya saya punya DDC, terus kita ngelakuin snapshot, backup menggunakan rapid recovery dari sisi snapshot. Kemudian gimana caranya kalau misalnya saya mau restoring atau datanya itu di data center yang berbeda. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya si backup servernya atau core-nya ini ada dua, yaitu di data center yang awal yang kemudian dengan data center yang kedua. Jadi sehingga dia akan ngelakuin replication. Nah, di sini ada namanya rapid recovery protection. Jadi kita bisa nentuin. Jadi yang mau dilakuin snapshot dan direplicate itu yang mana di dalam si backup servernya. Begitu. Sehingga pada saat kita backup di sisi DC, datanya itu akan otomatis kita replikasi ke cloud server. Nah, kemudian kenapa sih kita butuh banget namanya mission critical backup solution untuk yang mission critical seperti ini. Nah, tanya pertama adalah kalau misalnya kita menggunakan namanya teknologi replication, nah itu biasanya kalau kita udah ngelakuin replicate, misalnya kita ngelakuin replicate itu biasanya data yang di source biasanya berubah, dia akan berubah di data yang target biasanya dengan availability seperti itu. Nah, jika data yang di source-nya itu korup, apa yang terjadi dengan di target itu juga akan berkorup. Nah, seperti itu. Jadi problemnya adalah ketika kita ngelakuin dengan solusi replication ya datanya korup, targetnya juga akan korup. Kemudian kalau misalnya kita level database, apa yang terjadi dengan level application, gitu kan? Nah, di level database ya kita bisa nge-backup di level database-nya aja. Nah, makanya dengan teknologi snapshot ini, which means kita nge-backup whole semuanya dalam waktu cuma 5 menit aja. Karena apa? Dia melakukan snapshot secara incremental. Which means meskipun di awalnya dia akan melakukan baseline itu nge-backup full dulu dan kemudian selanjutnya akan incremental setiap 5 menit. Nah, oleh karena itu makanya saya sebutkan di awal dia lebih ke mission critical, which means bukan business critical. Mission critical itu benar-benar yang saya butuh data saya dibalikin ke server awalnya atau server yang berbeda, tapi dengan recovery point objektif mendekati nol, which means datanya itu mendekati terakhir kali server itu rusak. Karena kalau kita tahu dengan backup recovery teknologi yang lampau itu biasanya kan kita nge-recovery datanya itu ya saya backup selesai sampai jam 4 pagi ya saya bisa ngebalikinnya. Misalnya saya backup jam 7 malam, saya ngebalikin datanya pada saat siang harinya itu jam 7 malam yang terakhir kali saya backup. Nah, karena dia per 5 menit pakai datanya itu ya 5 menit ke belakang gitu. Jadi sebelum 5 menit server itu rusak. Nah, itu kita bisa ambil datanya seperti itu. Oke. Mungkin itu aja sih dari saya untuk penjelasan tentang rapid recovery. Mungkin cukup sedikit dari penjelasan saya. Mungkin lebih detail nanti kalau misalnya ada kesempatan atau apa bisa buka di website Dell atau kita juga ada namanya Synapse Technical YouTube channel ini untuk melihat video-video yang ada di dalam si Synapse Technical. Oke, terima kasih. Salam.